العظيم العرش العظيم حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا الله عليه توكلت عليه توكلت وهو وهو رب رب العرش العظيم العرش العظيم أصبحنا أصبحنا على على فطرة الإسلام فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا دين نبينا Muhammad sallallahu alaihi lainnya pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kurang lebih cuma 6 hari. Kalau dari Indonesia ibadah haji 40 hari, maka banyak shoppingnya ya. Banyak belanjanya kalau ibadah haji itu 40 hari. Sejatinya ibadah haji itu cuma dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah, selepas matahari tergelincir, jemaah haji sudah bersiap-siap di pondokannya masing-masing. Yang dari hotel, yang dari pondokan. Waktu duha mereka sudah bersiap-siap mandi dan segalanya, berbersih dan seterusnya. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu mereka bergegas menuju ke Mina di tanggal 8 tersebut sebelum zuhur sampai di Mina. Salat zuhur dikerjakan pada waktunya, demikian pula dengan salat asar di Mina tersebut. Namun tidak jadi masalah Bapak Ibu sekalian, yang tidak sempat tanggal 8 ini ke Mina tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak membatalkan haji. Saya ingin langsung tanggal 9 ke Padang Arafah, itu boleh. Padang Arafah atau wukuf di Arafah adalah rukun haji. Kalau tidak ada untuk wukuf, maka ya tidak sah hajinya. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah ini jamaah haji seluruhnya sudah harus berkumpul paling terakhir sebelum tergelincir matahari waktu zuhur. Kalau ada jamaah haji yang sudah berada di Arafah dari mulai waktu pagi, waktu duha sampai menjelang zuhur juga tidak masalah. Mereka bisa berjalan-jalan terlebih dahulu, lihat area-area sekitar dan seterusnya, naik ke Jabal Rahmah barangkali. Namun tidak ada keberkahan di sana, maksudnya tidak disunahkan untuk mencari keberkahan di Jabal Rahmah tersebut. Yang ada hanya untuk ya sekedar mengingat sejarah atau ada tubuh, melihat tubuh yang ada di Jabal Rahmah tadi. Kemudian pada saat waktu zuhur sudah tergelincir matahari, seluruh jamaah haji, orang di sini sudah ada yang berangkat ibadah haji, insyaallah, itu mereka sudah harus masuk ke tenda masing-masing untuk melakukan wukuf. Kalau tidak masuk tenda, ya boleh, namun kebakar badannya, kepanasan kan, berkeringat dan sebagainya. Dan mereka wukuf di dalam tenda masing-masing, sholat zuhur dan asar di jamak qashar 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah ceramah dari ustadz-ustadz yang membimbing di situ atau pemimpin rombongan kloter di situ. Waktunya kapan? Sampai terbenam matahari. Di situ dilakukan banyak sekali aktivitas, berzikir, berdoa dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah momen yang paling sakral yang ada pada pelaksanaan ritual ibadah haji, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji itu adalah Arafah. Artinya kalau tidak ada wukuf di Arafah, ya tidak sah hajinya. Tidak disebut sudah melaksanakan ibadah haji. Sampai tergelincir, sampai terbenam matahari.
Setelah terbenam matahari, seluruh kaum muslimin, para hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji menuju ke Musdalifah. Boleh berjalan kaki, ada jalan khusus untuk para pejalan kaki. Aspalnya itu sudah diwarnai dengan warna merah khusus untuk pejalan kaki. Naik bis juga boleh, namun biasanya naik bis lebih lama daripada jalan kaki ya, karena macetnya sangat parah. Jadi jamaah haji banyak juga yang lebih memilih untuk berjalan kaki, meskipun ada sekitar 4 kiloan, 4-5 kilo berjalan kaki ini dari Arafah menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah apa yang dilakukan? Melaksanakan sholat Isya dan Maghrib di sana, di Musdalifah tersebut. Tidak ada wukuf, artinya tidak ada tenda. Yang ada adalah sebuah lapangan luas, banyak batu-batu kerikil-kerikil. Dilakukan bermalam di situ. Bermalamnya boleh menggunakan sajadah, boleh tikar dan seterusnya di Musdalifah ini. Sambil memungut 7 kerikil yang ada di Musdalifah untuk jamaah haji. 7 saja, bukan 21. Yang 21 nanti di Mina saatnya. Setelah terbit fajar, sudah waktu subuh, yang dimulai dengan sebelum subuh, mereka berjalan menuju ke Mina untuk melakukan jumrah akobah, jumrah yang paling besar yang ada di sana. Itu yang dilempar cuma jumrah akobah terlebih dahulu setelah melaksanakan bermalam di Musdalifah ini. Kemudian sholat subuh di sana, berhari raya. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat id. Yang ada hanyalah sholat subuh dan bertauhiyah. Kemudian setelah itu boleh melakukan tawaf ifadah menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah, dan balik lagi ketika sudah melaksanakan tawaf ifadah, balik lagi menuju ke Mina untuk bermalam selama 3 hari 3 malam bagi jamaah haji. Jadi dimulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, hanya 5 hari. 5 hari ataupun 4 hari sampai tanggal 12 saja dibolehkan. Nafar awal, cuma sekedar sampai nafar awal. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan ibadah haji sangat simpel sebetulnya. Tidak butuh waktu yang lama, tidak harus sampai 40 hari. Kalau di negara kita jatuhnya sampai 40 hari, sudah nunggunya bertahun-tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Dan itu wallahu alam ya. Jadi paling banyak-banyaknya, paling lama-lamanya ibadah haji kalau dimulai sampai sunah-sunahnya segala ya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Dari mulai hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Raya, kemudian hari tasyrik selama 3 hari. Setelah itu sempurna sudah ibadah hajinya, cuma 6 hari. Makanya sebetulnya yang berhaji dengan menggunakan fasilitas haji plus atau lebih-lebih lagi yang rezekinya luas, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa haji furoda, sekarang daftar, tahun ini juga bisa langsung berangkat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ritual-ritual ibadah haji. Sebetulnya muter saja ibadah haji itu areanya, ya, tidak sampai harus keluar dari tanah haram, seluruhnya berada di tanah haram. Dan perlu diketahui bahwasanya seluruh padang Arafah itu adalah tempat untuk berwukuf. Dimanapun dia berada, wukufnya asalkan dia berada di area padang Arafah. Bagaimana cara mengetahui padang Arafah? Ada batasan-batasannya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada tanda kuning ya, tanda apa? Bidayatul Arafah. Jadi dimulainya padang Arafat ya. Area Arafat dimulai dari sini ya. Tertulis apa? Warna kuning itu ya. Nah, sebelah kanan, nah itu Bidayatul Arafah. Jadi
jamaah-jamaah umroh yang akan haji insya Allah tahun depan atau tahun ini insya Allah mudah-mudahan hampir saya betul-betul ya dimulai dari niatnya aja udah lihat mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kami haji insya Allah. Kita sudah mulai ini semua area Arafah semua bisa untuk wukuf. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, karena kita akan mendekati Jabal Rahmah atau nama lainnya Jabal Arafah, yaitu jabal atau gunung yang dahulu yang masuk dalam area Arafah dan dahulu Nabi berwukuf di sampingnya, ya. Bukan berwukuf di atas Jabal Rahmah, tapi berwukuf di sampingnya. Tapi pertanyaannya kenapa dikatakan Jabal Rahmah? Ada yang mengatakan bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, ya. Ada yang mengatakan juga Nabi Adam diturunkan di India, Hawa alaihissalam diturunkan di Jeddah. Bahkan dikatakan bahwasanya ada kuburannya Siti Hawa di Jeddah, ya. Dan ini cerita-cerita yang belum bisa kita kita sahihkan atau kita benarkan. Tapi ini adalah kabar-kabar yang datang dari Israiliyat, dari Bani Israil. Sikap kita sebagai ahlus sunnah apabila mendengarkan kabar-kabar kita yang mengandung dari Bani Israil, itu Israiliyat nama lainnya, maka kita berwukuf tawakuf. Jadi tidak membenarkan, tidak membohongi. Dia bohong tidak bilang itu dan tidak kita akan dibenarkan. Kita benar, bisa mungkin benar, bisa mungkin salah, ya. Nah, dia Hawa dari sini adalah tahu ini. Ya kita nggak bisa memastikan ini adalah sahih. Ya, tapi ini memang lucu ya, maksudnya pertemuannya bahkan dikatakan ada yang mengatakan salah satu ya didramakan ya. Ya bahwa ya ada seakan-akan kisah yang romantis sekali gitu ya. Ya padahal secara zahir ini adalah tempat yang dikatakan rahmah, ya saya katakan tempatnya. Ini bahwasanya salah satu ayat yang Allah turunkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah engkau ya wahai Muhammad, telah kami mengirim engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi rahmat itu diambil dari kalimat Al-Quran, Jabal Rahmat, Jabal Rahmat, yaitu kebaikan atau rahmat untuk seluruh alam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi dipahami bahwasanya Nabi dahulu adalah berwukuf atau berdiam diri, berdoa dari mulai bergesernya matahari itu jam 12 setelah zuhur. Rahmah ini sebenarnya bukan jabal ya. Kalau jabal artinya gunung adalah gunung biasanya identik dengan tinggi ya. Ini adalah seperti bukit Arafah atau bukit Rahmah. Dan 1 kilometer di depannya ada Masjid Namirah. Nanti kita akan berhenti ya. Ya. Buat wukuf di Arafah. Harapan bahwa disatukan dan lain-lain tidak ada. Tapi padang Arafah terkenal apa? Tempat untuk berdoa, tempat mustajab untuk berdoa. Begitu pula di seluruh manapun daerah Arafah kecuali di WC. Jadi semua boleh berdoa kecuali di WC. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Maka dari itu kita mengambil pelajaran ya dari padang Arafah tadi, bahwasanya tidak ada kaitannya dengan menyatukan atau memisahkan atau mengeraskan. Bahkan dikatakan bahwasanya ada yang ceritakan bahwasanya abadi